Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Raihan dari Nubi ID. Di sini adalah seri terakhir ya dari playlist membuat online shop sederhana menggunakan Golang, Fiber, PostgreSQL, dan SQLX, dan juga menggunakan arsitektur domain driven design dan juga clean arsitektur ya. Nah, sebelumnya kita ada video kedua itu tentang video pertama itu tentang in project ya kalau nggak salah. Lalu video kedua itu tentang model authentication, video ketiga tentang model products, dan video keempat itu tentang model transactions. Nah, di video kedua kita bakal video ketiga, sorry, atau di modul kedua yaitu model products, kita bakal improve nih eh, cara atau behavior dari si model products ini. Nah, sebelumnya pada saat kita create product itu kan siapapun role-nya itu bisa. Nah, sekarang kita bakal coba pakai izin akses ya. Jadi, kalau misalnya bukan user, misalnya kayak admin mungkin yang masukin, itu boleh. Tapi kalau user yang masukin data atau coba create product, itu nggak boleh. Gitu. Nah, jadi kita bakal improve uh, apa namanya? Cara kita di modul produk kita. Nah, middleware-nya itu sebenarnya udah di-handle di video terakhir ya, di video keempat ya tentang modul transactions. Di video sebelum ini itu udah kita handle gimana cara buat middleware. Nah, nextnya kita bakal buat middleware juga, cuman kita bisa menerima parameter. Caranya gimana? Sekarang kita akan masuk ke codingan kita sebentar. Sekarang, nah kita akan buat dulu mungkin middleware-nya kali ya. Nah, sebelumnya kita udah buat middleware untuk cek autentikasi. Nah, sekarang kita bakal buat middleware untuk check role. Authorize role itu adalah string array. Nah, kenapa array? Karena bisa jadi role yang boleh akses itu nggak hanya satu, bisa jadi lebih dari satu. Misalnya endpoint ini bisa diakses oleh admin dan merchant misalnya. User nggak boleh. Nah, itu bisa. Jadi kita perlu cek authorization roles-nya dulu. Nah, return-nya adalah fiber titik handler. Return function, ini return c titik next. Flow-nya sama dengan ini, cuman dia bakal aktif setelah cek autentikasi ya. Maka kita perlu langsung ngambil dari c locals ini. Nah, berarti kita bakal setup c titik locals itu adalah role. Nah, ini role kita. Kita letakin ke string ya. Oke. Nah, ini udah jadi string. Nah, sekarang kita tinggal cek dulu nih. Role-nya ada nggak? Role yang kita masukin itu ada nggak di authorize role-nya? Caranya ya kita bisa cek di sini authorize role range. Oh, ini sorry. Ini roles ya. Nah, if role sama dengan authorize role, maka kita ini kita coba cek is exist nya false. Tapi kalau misalnya ketemu, nanti is exist nya adalah true. Lalu kita break aja. If is exist, tapi kalau is not exist, nah kita bakal set ini. Unauthorized boleh, atau kita bisa tambahin yaitu error general, error forbidden access. Forbidden access. Nah, ini nggak boleh berarti. Dia nggak boleh akses ini. Jadi kita bisa set product transaction. Nah, dia. Nah, di sini error generalnya di mana? Nah, ini. Error forbidden access. Status forbidden. Oke, tinggal kita daftarin di sini. Error forbidden access. Oke, udah kita daftarin. Nah, itu aja sebenarnya. Kita cukup nambahin ini aja. Nah, jadi
pada API product, kita coba cek API product handler. Oh sorry, bukan di handler tapi di base. Nah, untuk ngepost ini atau nge-create produk, kita nggak ada nge-use middleware apapun. Artinya, user tanpa login pun dia juga bisa lihat atau dia bisa ngelakuin create product. Nah, ini kita nggak boleh nih. Jadi kita usahakan kita split. Ini need authorization. Nah, berarti kita bisa pakai product root.use ya. Tapi karena ini cuma satu endpoint doang ya, jadi kita nggak perlu. Kita bisa tambahkan di sini middleware atau infra fiber titik. Pertama cek jangan roll dulu. Pertama kita cek outnya dulu. Setelah itu baru infra fiber cek rolls. Nah rollsnya mungkin kita set di middleware nya aja. Cons role misalnya admin, atau kayaknya kemarin ada deh di domain ya. Sebentar, kita cek di domain out ya. Entity, nah ya benar, di domain out itu ada role admin, role user. Nah kita bisa aja sih ngambil yang ini ya. Caranya kita bisa set out titik admin. Ini kita bisa slash of string string. Nah out role admin. Nah maka yang boleh akses cuman role-nya yang admin aja. Ini bisa kita pindahkan sih sebenarnya, karena ini mungkin relate sama infra ya. Kita bisa pindahkan ke infra level atau ke utility misalnya. Itu kita buat general package untuk konstan gitu. Nah itu bisa aja, karena ini bisa dipakai di mana aja gitu kan ya. Nah tapi untuk sekarang kita letak di sini dulu aja. Nih sini kita bisa lakuin kayak gini. Nah pertama dia bakal ngelakuin cek autentikasi, lalu dia bakal ngecek roles-nya, dan dia terakhir bakal nge-create produk. Oke, kita coba jalanin dulu. Oke, kalau udah kita coba cek Postman ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita login dulu. Tapi ini kayaknya sessionnya masih aktif sih. Oke, sessionnya masih aktif. Ini kenapa nyangkut? Nah, sessionnya masih aktif, jadi kita bisa pakai product. Nah, itu kita bisa set. Sebentar, saya cek dulu untuk produk ini dia apa aja sih ya yang dibutuhkan. Name, stock, price ya. Oke, di sini name. Baju bola. Stoknya 10. Price-nya 200.000. Unauthorized katanya. Kenapa unauthorized ya? Bentar, kita coba cek dulu. Base. Oh iya, ini harusnya forbidden access. Sorry, ini harusnya error sih ya. Kita lakukan lagi. Oke, kita hit lagi. Nah, forbidden access nih, nggak boleh. Gitu kan ya. Jadi dia nggak boleh akses proses create ini, karena token kita tadi itu adalah bukan admin, melainkan user. Karena kalau kita cek nih di database kita, out ya, sorry. Ini cek database dulu, out. Kita belum ada yang admin nih. Mana role-nya? Nah ini user-user semua. Jadi kita akan coba yang Rehan @nubi ini kita ganti menjadi admin. Oke, nah lalu kita bakal login ulang. Login ulang, loginnya di mana? Sini ya. Nubi ID login.
Oke, kita save, lalu kita coba masukin di authorization-nya. Kita create. Nah, berhasil. Create product success. Berarti adminnya berhasil nge-create produk karena dia admin. Dan kita cek produknya harusnya muncul. Nih baju bola. Baju bola harga 200.000, stoknya 10. Sorry, nggak ke share ya. Nih, baju bola harganya 200.000. Nah, itu adalah salah satu improvement yang kita lakukan ya. Jadi kita nggak improve flow dari bisnis kita. Yang awalnya siapa saja bisa create produk, sekarang harus yang udah login dan juga harus role-nya adalah admin gitu. Oke, sebenarnya sampai di sini aja sih ya. Mungkin kita bakal tambah lagi itu di sini. Nah, salah satu tipsnya buat teman-teman ya, usahakan setiap setiap hal itu harus di log. Nah, saya ada sedikit tips, yaitu kita buat sini middleware untuk tracing. Nah, saya biasa ngelakuin ini. Fang, lalu di sini kita R itu adalah c.next, lalu return R. Nah, untuk nge-trace itu kita di before ya. Before atau misalnya get request. Nah, sebelum kita nge-next kan, itu adalah proses get requestnya. Jadi request sebelum sampai ke handler utama sampai di next ini nanti. Nah, jadi di sini adalah kita bisa log print line itu before request, atau bukan before request sih. Apa namanya ya? Ya ibaratnya middleware pertama deh. Atau misalnya kalau saya sih biasanya incoming request. Jadi ada request yang masuk. Nah, di bawah ini adalah finish. Jadi requestnya selesai. Nah, yang bawah ini tuh adalah terkait dengan finish request. Nah, jadi kayak gini. Usahakan ngelakuinnya ada log incoming dan ada log finish. Kalau saya sih biasanya buatnya kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada error, kita bisa tahu errornya tuh di endpoint mana. Karena kan nanti aplikasi kita dipakai user ya. Nah, jadi user itu udah gunain endpoint apapun itu yang dia klik-klik di aplikasinya atau di web kita. Dan kita nggak tahu itu errornya tiba-tiba muncul, tapi kita nggak tahu errornya tuh case-nya karena apa. Gitu. Nah, jadi incoming request dan finish request itu sangat dibutuhkan untuk melakukan atau tracking itu. Bahkan kita bisa set di sini tuh nanti trace ID. Nanti kita akan contohkan. Kita coba sampai di sini dulu aja ya. Nah, jadi kita bakal panggil trace itu di router utama. Karena kita pengen semuanya nge-implement itu. Infra fiber yaitu trace. Nah, di sini. Kalau kita coba cek lagi dan kita coba ya. Ini saya coba hit postman. Ini memang nggak akan kelihatan ya dari apa. Nah, muncul tuh incoming request, finish request. Nah, jadi dia bakal muncul terus tuh incoming finish, incoming finish, incoming finish. Jadi dia bakal satu paket. Nah, apakah lognya kayak gini? Ya nggak juga sih ya. Nah, kita teman-teman bisa manfaatin. Saya kalau nggak salah itu ada ini ya, github.com. Kita bisa cek Nubi ID. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di GitHub kami itu ada YouTube Online Shop. Ini video yang sekarang ya. Itu ada logging. Nah, go logging. Nah, jadi kita bisa pakai package ini untuk melakukan log ya. Oke, jadi saya bakal coba download atau kita install, lalu kita go mod, kita go get dulu. Oke, kalau udah, nah di sini kita bakal set
sebentar, kita coba cari cara cek gimana caranya. Example ada basic, kita pakai yang bebas sih, with data sama stack trace kayaknya ada juga deh. Nah, ini untuk nge-enable stack trace, jadi kita tinggal log set report call-nya ya ke true. Lalu di sini ada, nah ini untuk ngebuat lognya. Nah, dia bakal disimpan atau dikirim dari konteks gitu. Nah, ini kita akan coba. Nah, di sini setelah ada, kita buat dulu deh internal config. Nah, ini kita buat log. Lalu di sini kita buat logger.go package log. Package ya log aja deh. Nah, kita buat var log itu adalah logger. Kita ngambil yang Nubi ID tadi, logger. Nah, di sini fun init log sama dengan logger new log. Dah gitu aja. Lalu kita set report call-nya ya. Log.set report call-nya true. Maka dia bakal otomatis nampilin log di sini. Nampilin stack trace-nya. Untuk uji coba kita langsung masukin, kita ganti yang di infra fiber middleware. Nah, yang trace ini kan awalnya log ini ya. Nah, kita hapus. Lalu kita bakal log, kita ambil dari punya kita. Oh, log udah ada ya di sini ya. Kita bakal buat, nah di sini ada log, ini kita buat logger kali. Logger titik log titik info c titik user context. Formatnya misalnya ini nggak usah, atau ya boleh deh incoming request. Simple gini aja, lalu finish requestnya kayak gini. Finish request. Nah, ini sebenarnya konteksnya bisa kita update ya, atau kita ganti-ganti. Tapi kita gini dulu aja. Lalu kita coba tes lagi. Dan saya bakal hit dari postman juga, cuman dari belakang layar aja, biar enggak. Nah, gitu. Teman-teman bisa lihat langsung perubahannya. Nah, dia bakal diketahui nih. Oh, dia tuh di call dari infra fiber middleware line go titik 118 di baris 18 gitu. Jadi kita bisa lihat lognya di sini. Nah, gini, ini udah ada message incoming bla bla bla. Nah, kita bisa cek ya, kalau dari sini dia ada data tuh. Kita bisa lihat ada data logger, trace ID-nya, response time-nya, response type dan segala macamnya. Nah, kita bisa ngambil juga bagian ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Logger, ini agak susah juga ya. Ini kita mungkin infralog kali ya. Nah, yang logger aslinya dari Nubi yang ini. Konteksnya itu adalah c titik user context. Nah, yang dikirim ke sini adalah yang konteksnya. Nih, lalu kita set nih datanya, yaitu konteks dot saya sama dengan konteks with value. Parentnya adalah konteks, key-nya adalah logger titik data, value-nya data. Gini. Ini kita remove response time-nya itu, ini boleh. Ini kita ganti dulu. Now time.now. Time.now. Sorry, ini bisa langsung aja sih. Ngambil dari now. Ini response time jangan dulu deh. Ini nanti. Nah, kita bakal ngambil itu, yang pertama adalah method. C titik request titik method. Kita mau dapetin
Ini dapetin metodenya nggak? Method return HTTP request method, benar. Oh, bukan. Gimana cara dapetin c titik method return HTTP request method yang ini kah? HTTP method, benar. HTTP method kita bisa mengambil yang dari situ. Lalu apa lagi ya? Logger titik service name nggak perlu, kita mungkin dari use case-nya juga nggak perlu, kita cukup method atau use case-nya boleh deh, atau paths ya. Nah, paths-nya c root.paths. Nah, kita bisa pakai ini. Lalu di sini setelah selesai semua, kita bisa tambahkan response time. Caranya tinggal data logger titik response time itu adalah time.since now, kita ambil seconds, atau ya second boleh, atau second itu bakal dapatnya float ya. Jadi kita bisa pakai second, tapi kalau misalnya kita pakai milli itu integer, jadi kita nggak bisa dapatin angka acaknya karena milliseconds gitu kan ya. Jadi biasanya itu ya kalau misalnya nggak nyampe 1 ms dia 0 gitu, jadi ya agak sulit dilihat. Tapi ya nggak apa-apa, kalau misalnya teman-teman mau pakai millisecond silahkan. Paling tinggal response type-nya itu adalah millisecond, lalu dimasukin lagi ke konteks, lalu finish request. Oke, nah ini kita coba cek. Oke, lalu kita hit lagi. Nah, itu. Kalau teman-teman cek, ini kita zoom dikit lagi deh. Infra fiber bla bla bla, level info, metodenya get, message-nya incoming request, path-nya itu slash. Oh, harusnya kita pakai yang full path ya. Nih response type-nya millisecond, ini 8 ms berarti gitu. Nah, ini trace ID-nya. Ini kalau kita cari, nah kita bisa tuh dengan mudah mengetahui di mana dia mulai requestnya, lalu di mana dia mulai responsnya. Gitu. Ini mungkin kita ganti dulu menjadi mana dia? Nah, yang ini ya. Cepet. Pass return Yuri. Oh, ini kali. Ini kita bisa cek. Oh, enggak juga. Jadi aneh deh ya. Berarti ini jadinya apa? Oh, ini di slash of byte. Jadi kita bisa buat string kah? Nah, benar. Kita bisa pakai itu. Nah, ini products. Lalu metodenya itu mana metodenya? Nah, metodenya get. Misalnya ini saya bakal coba post ya. Post produknya. Nah, di situ. Ada nih post, lalu ada level info, mana ada message, finish request. Kita bisa set kayak gitu. Nah, kita juga bisa set atau kita bisa get sebenarnya responsnya. Respons yang dari sini. Ini kita sebenarnya bisa get ya. Caranya kalau nggak salah itu saya lupa juga, tapi kita coba dulu. C titik response. Nah, response titik header. Kita coba header titik. Waduh, ini ngalangin ya. Oke. Nah, status code-nya. Kita bisa dapatin status code di sini. Respon atau HTTP status code itu kita dapatin. Kita bisa buat nih lognya itu tergantung dari status code. Misal kita bakal buat switch HTTP status code, atau misalnya kita bisa
Ya udah, if misalnya lebih enak HTTP status code kalau misalnya lebih besar dari atau di antara 200 dan status code itu lebih kecil dari 299, berarti dia oke ya statusnya di sini. Ini kita butak di atas dulu. Nah, lognya mungkin sukses misalnya. Lalu else if misalnya ini juga, tapi mungkin atau else aja deh biar lebih mudah ya. Else, nah kita lognya itu bukan info tapi error. Nah, errornya gimana? Kita bisa dapetin request body ataupun response body. Misalnya kita nggak tahu nih apa sih yang direspons ke user gitu kan ya. Kita bisa nangkap response body dengan cara c titik response response titik body ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Ini kita log biasa dulu kali ya. Log print line, log print line string response body. Ini kita tes dulu. Kalau bisa misalnya kita bakal masukin itu ke konteks kita. Oke, di sini kita bakal buat error. Saya bakal coba remove token dulu. Nah, di sini sukses false. Oh, bisa nih. Kita bisa dapat suksesnya false, message-nya error unauthorized. Nah, ini kita bisa kirim ke log kita. Caranya gimana? Sama aja dengan ini kita tambahkan. Nah, ini kita bisa set di sini atau mungkin di sini deh. Data, lalu yang ini bisa kita tambahkan juga sebelum kita panggil lognya. Jadi di sini kita bisa masukin data logger response, nggak ada ya, request nggak ada juga. Berarti kita bisa buat response body itu adalah string res body. Teman-teman bisa ngelog apapun itu lagi, misalnya kayak request body-nya mau di log juga atau response header-nya mau di log juga ya, itu silahkan. Tapi kita cukup untuk sekarang sampai di sini dulu aja. This request. Oke, kita coba lagi, saya aktifkan lagi. Lalu saya bakal hit yang invalid token ya. Nah, di situ. Kalau teman-teman cek, di sini ada response body-nya. Oh, dia ada ini ya. Oke, mungkin kita bisa coba tanpa string. Kita coba dulu. Oh, nggak bisa. Sepertinya harus pakai string. Response body, iya. Atau bisa pakai ini, sama nggak ya? fmt printf kita coba lagi. Oh ya, sama aja. Mungkin di sini kita ganti s. Sama aja. Saya pengennya coba ngilangin ininya sih ya. Apa namanya? Backslash-nya ini. Karena misalnya kalau teman-teman error lalu teman-teman pengen copy ini, misalnya sampai sini ke browser, kita coba browser JSON view, saya biasa ngeceknya di sini. JSON viewer. Nah, ini bisa nggak? Nah, nggak bisa nih. Kita nggak bisa. Kita harus manual nih jadinya. Nge-update-nya. Gitu. Tapi setahu saya pernah buatnya kayaknya bisa deh. Sorry. Ini lalu kita remove. Ya, teman-teman bisa set juga sih di VS Code-nya tuh langsung untuk nge-remove ya. Caranya
Misal teman-teman copy nih lognya, udah di copy kayak tadi lognya, teman-teman bisa masuk ke VS Code. Untuk lebih enak bisa langsung gini aja, lalu ambil semua, remove. Oke, lalu ini udah jadi JSON betulan. Kita balikin lagi, nih format. Oke, udah bisa masuk. Nah, ini contoh dari format JSON-nya ya. Kita juga bisa ngambil mungkin semuanya kalau teman-teman pengen ngambil semuanya. Ini misalnya untuk anak infra nih atau anak DevOps nih, bila nge-report ke tim kan ada error, nah mereka bisa pakainya kayak gini. Ini kita bisa komen dulu, kita remove. Nah, response body sukses. Ini juga sih. Nah, gini. Kita cut, lalu kita balik lagi ke browser. Kita format. Nah, di sini. File, level, path, lalu ada response body-nya apa, response time-nya berapa. Lalu trace ID-nya apa. Nah, ini kita bisa set dengan mudah menggunakan ini. Nah, gimana kalau misalnya ada error ya? Error lain nih, ternyata errornya bukan karena middleware. Ini kebetulan karena middleware ya. Nah, gimana cara setnya? Mungkin kita bakal set contohnya di produk kali ya. Produk itu pada saat kita pengen create produk, kan kita ada validate ya. Ada validate di sini yaitu name-nya. Name-nya itu harus lebih kecil dari 4 gitu kan. Harus di atas 4. Nah, kita bisa set itu. Service. Nah, kalau misalnya gagal, kita tinggal logger atau kita tinggal log. Nah, log titik error konteks, formatnya error when try to, atau misalnya teman-teman pakai format kayak gini, create product lalu functionnya apa. Nah, ini validate with error detailnya apa, error. Nah, simpelnya gini, saya contohkan satu aja. Jadi usahakan setiap error tuh di log ya. Nah, jadi kita akan coba nge-log atau ngebuat request yang error. Kita coba ke Postman. Di sini kita create, saya balikin lagi. Name-nya tadi kita kosongin atau buat satu aja deh, B misalnya. Kita enter. Nih, product must have minimum 4 karakter. General error gitu kan ya. Nah, ini general errornya kayaknya kita belum ke mapping dengan bener deh error code-nya. Tapi teman-teman silakan disesuaikan ya. Nah, kalau kita cek nih, file apps product service go. Nah, ketahuan nih, apps product service.go baris 29, product service.go baris 29. Oh, error di sini ternyata gitu. Message-nya create product di validate nih. With error detail, product must have minimum 4 karakter. Nah, ini juga ada responsnya yang dikirim apa. Nah, terakhir untuk melengkapi ini, karena kita udah ada trace ID, untuk melengkapi ini, untuk mempermudah QA juga nantinya nge-report ke kita kalau ada QA ya, kita bisa set di middleware, yaitu mana middleware kita? Sorry, di bawah sini kita ada use middleware. Nah, di sini kita bisa set, ini saya bakal buat di sini ya. Terus IT. Nah, lalu di bawah sini atau di bebas ya, di sini boleh. Kita bisa konteks titik, atau di sini kali ya. Di atas ini nggak apa-apa juga sih sebenarnya. C titik set, ini set response. Oke, set response kita set dulu. Ada key-nya nanti X trace ID, isinya adalah trace ID.
Ini bukan gini, tapi trace ID string. Nah, gini. Jadi kita akan set trace ID di headernya. Karena di header sekarang, kalau teman-teman cek, itu nggak ada. Ini body, ini header. Nih nggak ada apa-apa nih. Jadi QA nggak tahu ini lognya mana sih gitu. Mereka kalau kita dikirim ke backend, Mas tolong dong perbaiki. Ini ada bug nih. Tapi dia cuman contohin di sini. Dan kita coba rupanya berhasil. Ternyata ada case-case tertentu misalnya yang nggak bisa kita lihat atau kita reproduce dengan mudah gitu. Nah, mereka bisa kirim trace ID-nya. Jadi dari trace ID itu backend bisa nge-trace dari log, oh errornya tuh karena apa. Gitu. Jadi kita cek di sini. Kita jalanin lagi. Terus kita create product. Nah, di sini. Kalau teman-teman cek di sini ada X trace ID. Kita copy, kita coba cek lagi di sini. Maka kalau kita cari, nih, ketemu nih. Oh, adanya di sini. Ada di sini dan ada di sini. Gitu. Berarti yang ini itu adalah related sama konteksnya. Nah, ini kenapa nggak masuk? Karena kita belum nge-override si user context. Nah, cara nge-override-nya sebelum kita kirim ke sini, kita bisa set user context. Nah, ini konteksnya. Nah, nanti yang log yang kita masukin di handler atau di service itu bakal punya atribut trace ID juga dan atribut-atribut bawaannya. Contohnya. Oke, kita set, lalu kita coba request ulang. Ini trace ID-nya kayak gini, kita send lagi. Oke, berbeda ya. Kita coba cek. Nah, di sini kita coba tampilkan level error product must have ini. Oh, ini response body bukan. Nah, di sini. Nah, ini ada dapat trace ID-nya dan ini juga ada trace ID. Tuh. Kalau di terminal ini memang agak aneh ya, teman-teman ya. Nah, baru mau dia kan. Trace ID-nya ada 3. Berarti ada 3 log nih. Kita bisa cek, oh yang pertama itu incoming, yang kedua itu error atau ada log tambahan, yang terakhir itu adalah finish requestnya gitu. Nah, kira-kira gitu. Oke, itu aja sih ya improvement kita, yaitu kita nambahin log, nambahin trace, dan juga setup di service level ya, itu untuk lognya. Oke, itu aja sih. Mungkin sekarang ini adalah video terakhir dari seri seri apa nih ya? Ntar kita intip dulu. Seri online shop sederhana menggunakan domain driven design dan juga clean architecture. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusiin, silahkan di komen aja di bawah video ini atau di video-video related sama online shop ini. Kalau misalnya ada yang mau diskusiin tuh lebih personal, itu bisa join ke Discord-nya kita, Discord Newbie, itu ada di kolom description box. Kalau misalnya mau cek source code-nya, itu juga ada di kolom description box, atau teman-teman bisa cek di sini, di repo-nya Newbie ID, cari yang YouTube Online Shop Simple. Nah, kalau misalnya teman-teman ada penasaran nih, Mas tolong dong bikinin video tentang ini, gitu. Teman-teman bisa klik yang di sini, lalu teman-teman bisa buat isu baru nih. Misalnya requestnya kayak gini nih, materi CI/CD atau simple marketplace. Nah, ini udah selesai nih ya, simple marketplace misalnya. Ini jadi teman-teman bisa create new issue untuk request materi baru. Oke, itu aja. Thank you teman-teman udah menonton semua series ini dengan baik dan benar. Ya, apa yang saya tunjukkan itu bukan berarti itu yang paling benar ya. Itu juga ya itu hanya asumsi dan ada perdebatan di sana. Dan ya itu yang lebih cocok sama saya stylenya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak cocok nih dengan style ini ya nggak apa-apa gitu. Mungkin bisa dikasih tahu kelebihan style yang teman-teman pakai di kolom komentar. Gitu. Jadi programming itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Selagi dia bisa nge-deliver sebuah software itu dengan baik ke user ya, berarti programnya jalan dengan benar.
gitu. Itu aja sih, walaupun belum tentu berkualitas ya, beda lagi. Kalau kualitas itu beda hal, tapi kalau kita bilang baik dan benar ya, atau bukan baik ya, tapi salah dan benar ya. Kalau salah ya berarti aplikasi kita nggak bisa deliver produk ke user. Tapi kalau benar, aplikasi kita bisa nge-deliver produk ke user. Tapi kalau kualitas, ya itu beda hal lagi. Kualitas itu ya banyak parameternya. Oke, itu aja sih. Thank you teman-teman udah join di 4 atau 5 video, saya lupa. 5 ya, 5 video. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.